Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 44. Apakah kamu menyuruh orang melakukan aneka kebajikan, dan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci? Tidakkah kamu berakal? Selanjutnya, ayat ini mengecam pemuka-pemuka agama Yahudi, yang seringkali memberi tuntunan, tetapi melakukan sebaliknya. Demikian Al-Bikoi. Dalam sebuah riwayat dikemukakan, bahwa ada orang-orang Yahudi yang menyuruh keluarganya yang telah memeluk Islam, agar mempertahankan keyakinan mereka dan terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terhadap merekalah ayat ini turun. Demikian menurut satu pendapat. Ayat ini dapat juga mencakup kasus lain, yakni bahwa, di antara Bani Israel ada yang menyuruh berbuat aneka kebajikan, seperti taat kepada Allah, jujur, membantu orang lain, dan sebagainya, tetapi mereka sendiri durhaka, menganiaya, dan khianat. Terhadap mereka juga, kecaman ayat ini ditujukan. Apakah kalian, wahai Bani Israel, atau pemuka-pemuka agama Yahudi, menyuruh orang lain, yakni kaum musyrikin, atau kelompok lain dari orang-orang Yahudi yang seagama dengan kamu, atau orang lain siapapun dia melakukan aneka kebajikan, dan kamu melupakan diri kamu sendiri, yakni melupakan menyuruh diri kalian melakukan kebajikan itu, atau kalian sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Tindakan demikian jelas merupakan perbuatan yang buruk. Kalian melakukan keburukan itu, padahal kamu membaca kitab suci, yakni Taurat yang mengandung kecaman terhadap mereka yang hanya pandai menyuruh tanpa mengamalkan. Tidakkah kamu berakal, yakni tidakkah kalian memiliki kendali, yang menghalangi diri kalian terjerumus dalam dosa dan kesulitan? Kata Al-Bir, berarti kebajikan dalam segala hal, baik dalam hal keduniaan atau akhirat, maupun interaksi. Sementara ulama menyatakan, bahwa Al-Bir mencakup tiga hal, kebajikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebajikan dalam melayani keluarga, dan kebajikan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Demikian Thohir Ibnu Asyur. Apa yang dikemukakan itu belum mencakup semua kebajikan, karena agama menganjurkan hubungan yang serasi dengan Allah, sesama manusia, lingkungan, serta diri sendiri. Segala sesuatu yang menghasilkan keserasian dalam keempat unsur tersebut adalah kebajikan. Kata anfusakum, adalah bentuk jamak dari kata naf. Ia mempunyai banyak arti, antara lain, totalitas diri manusia, sisi dalam manusia, atau jiwanya. Yang dimaksud di sini adalah, diri manusia sendiri. Ayat ini mengandung kecaman kepada setiap penganjur agama, yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dianjurkannya. Ada dua hal yang disebut oleh ayat ini, yang seharusnya menghalangi pemuka-pemuka agama itu melupakan diri mereka. Pertama, bahwa mereka menyuruh orang lain berbuat baik. Seorang yang memerintahkan sesuatu pastilah dia mengingatnya. Sungguh aneh bila mereka melupakannya. Yang kedua, adalah mereka membaca kitab suci. Bacaan tersebut seharusnya mengingatkan mereka. Tetapi ternyata keduanya tidak mereka hiraukan sehingga sungguh wajar mereka dikecam. Walaupun ayat ini turun dalam konteks kecaman kepada para pemuka Bani Israel, tetapi ia tertuju pula kepada setiap orang, terutama para mubalih dan para pemuka agama. Dakwah adalah ucapan dan perbuatan. Kalau arah perbuatan berlawanan dengan arah ucapan, maka ia bukan lagi dakwah yang direstui Allah, bahkan ia telah mengundang murkanya. Di sisi lain, jika ucapan yang diajarkan mubalih berbeda dengan pengamalan kesehariannya, maka keraguan bukan saja tertuju kepada sang mubalih, tetapi juga dapat menyentuh ajaran yang disampaikannya. Bukankah kita sering mendengar kecaman terhadap Islam, hanya karena ulah umat Islam? Bukankah seperti tulis Abduh, Al-Islamu makjubun bil muslimin, artinya, keindahan Islam ditutupi oleh ulah orang-orang Islam. Ayat ini bukan berarti bahwa, seseorang yang tidak mengerjakan kebajikan yang diperintahkannya otomatis dikecam Allah. Tidak, hemat penulis, ia baru dikecam apabila melakukan sesuatu yang bertentangan dengan anjurannya. Ia juga dikecam kalau tidak mengingatkan dirinya sendiri, tentang perlunya melaksanakan apa yang diperintahkannya itu. Jika ia telah berusaha mengingatkan dirinya, dan ada pula keinginan untuk melaksanakannya, maka tidaklah wajar ia dikecam, walau seandainya ia belum melaksanakan tuntunan-tuntunan yang disampaikannya. Memang, mengerjakan kebajikan tidak semudah mengucapkannya, menghindari larangan pun banyak hambatannya, karena itu, lanjutan ayat tersebut menuntun dan menuntut, bukan saja para pemuka agama Yahudi, tetapi seluruh manusia agar membekali diri kesabaran dan doa.